Halo Tribunas, dimanapun berada. Kali ini saya Afdal di podcast tamu kita akan membahas terkait kasus mutilasi yang menggemparkan Sumatera Barat akhir-akhir ini. Yang mana kasus ini mulai terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan dan dilanjutkan 2 hari yang lalu di Kabupaten Padang Pariaman. Malam ini di podcast tamu kita, saya menghadirkan Pak Erian Joni dari Universitas Negeri Padang, yaitu selaku pakar sosiolog. Dan malam ini saya juga ditemani oleh host satu lagi. Ya, Tribuners, jumpa kembali dengan saya Rahmadi dari tribunpadang.com. Kali ini kita di program podcast tamu kita akan membahas tentang pembunuhan berantai yang sekarang terjadi di Padang Pariaman. Mungkin banyak hal yang akan bertanya-tanya masyarakat ya, dan kita menghadirkan ahlinya Pak Erian Joni, yaitu sosiolog dari Universitas Negeri Padang, untuk menjelaskan fenomena ini dari pandangan secara sosiologisnya gitu. Mungkin Pak Eri bisa sapa dulu Tribuners. Tribuners dimanapun berada, senang sekali ya hari ini kita akan berdialog, dan saya pada kesempatan ini di Tribun Padang ya akan membahas isu-isu yang kekinian ya, yang trending, khususnya seputar masalah kriminal yang sedang menjadi sorotan publik ya, baik secara lokal dan secara nasional ya. Baik Pak, mungkin sebelumnya perkenalan diri dulu Pak kepada Tribunas dimanapun berada Pak. Iya, Tribunas, saya Erian Joni, sebagai salah seorang pengamat masalah sosial ya di Universitas Negeri Padang, dan sehari-hari sebagai dosen di Departemen Sosiologi, juga sebagai sekretaris universitas. Saat ini saya juga banyak melakukan riset-riset tentang sosiologi kriminal, sosiologi perilaku menyimpang, dan segala isu-isu yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan banyak kajian-kajian atau mata kuliah yang kita ampu, riset yang kita laksanakan itu menyangkut dengan isu-isu yang terkait sekali dengan masalah-masalah penyimpangan perilaku ya di dalam masyarakat, dan juga menulis beberapa buku yang berhubungan dengan isu-isu tersebut. Baik Tribunas, bisa Tribunas lihat pengalaman Bapak Erian Joni nanti bisa akan menjelaskan hal yang terjadi di Sumatera Barat ini, khususnya kasus mutilasi atau pembunuhan berantai. Karena kasus pembunuhan ini sendiri sangat mengagetkan. Orang terdekat dari korban ini sendiri adalah pelakunya Tribunas. Dan malam ini kita akan mengulik lebih dalamnya terkait pembunuhan ini sendiri. Ya, Tribuners, gini Pak Eri, kan kita menghebohkan seorang pemuda gitu, yang membunuh satu tahun lalu dia membunuh 2 orang, kemudian baru terungkap beberapa hari yang lalu dia juga membunuh satu wanita lagi, dan dengan cara mutilasi dan dipotong-potong, dan namun di tengah masyarakat dia dikenal dengan orang yang baik gitu. Ini gimana Pak Eri melihat fenomena seperti ini? Ya, baik Bung Afdal dan Bung Ramadi ya. Kita sangat dikejutkan ya oleh kasus mutilasi yang terjadi secara beruntun ya di 2 daerah, Pesisir Selatan dan Padang Pariaman ya. Di sini kita tentu masyarakat ya, di sini kita melihat bagaimana respon masyarakat yang sangat menganggap ini suatu hal yang sadis ya, tragis dan miris ya. Masyarakat geger ya dengan kejam itu. Iya, kejam nih. Jadi ada kasus yang heboh di tahun lalu namanya kasus Nia Kurniasari. Lebih dasar lagi ya kasus yang muncul ya. Dan sebenarnya peristiwanya sangat berdekatan itu ya, karena pembunuhannya terjadi di tahun 2004 itu ya, setelah hilangnya Siska dan Ade ya. Ade Pak. Siska itu hilang Januari 2024 Iya, Pak. ya. Pembunuhan Nia September 2024. Jadi tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh ya. Iya, Pak. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan baru terungkap ya. Iya. Setelah adanya kasus mutilasi yang melanda Dinda ya. Dinda, Pak. Dinda yang
yang heboh di bulan Juni ini ya. Nah, jadi kita melihat bahwa fenomena mutilasi itu, kasus kejahatan yang itu jelas direncanakan ya. Mutilasi itu sebagian besar memang direncanakan ya, disiapkan oleh pelaku untuk menghabisi korban ya. Itu dalam sisi tindakan. Juga kebanyakan pelaku mutilasi itu memang pria ya. Pria yang menjadi melakukan mutilasi dan korbannya wanita. Dan kalau kita lihat dalam perspektif gender, namanya itu adalah ada patriarki ya, budaya patriarki yang menempatkan laki-laki itu sebagai power ya, perempuan adalah orang yang rendah ya, yang inferior. Iya, yang bisa diintimidasi dengan bentuk-bentuk kekerasan ya, dan perempuan harus patuh pada pemegang kekuatan adalah laki-laki. Nah, sehingga banyak pelaku-pelaku kekerasan itu adalah kaum laki-laki. Nah, ini kasusnya yang terjadi di 2 daerah ya, terutama di daerah Padang Pariaman ini. Nah, kemudian kita melihat bahwa gejala perilaku mutilasi ini tidak banyak ya di Sumatera Barat. Mungkin saya tidak melihatnya memang belakangan ini ya. Selama ini dari 60 tahun ya di Indonesia ini baru ada tercatat dalam sejarah mutilasi itu, kalau nggak salah saya hanya hampir 120 kasus ya. Dalam 60 tahun ya. Jadi walaupun ada peningkatan kasus itu 5% ya dari 60 tahun sejarah kejahatan kriminal ya, khususnya mutilasi ini. Nah, memang pelaku dari mutilasi adalah orang-orang terdekat itu ya. Nah, kita temukan dalam kasus yang heboh hari ini itu ya, pelakunya kan orang terdekat. Nah, hubungan terdekat itu kan hubungan relasi sosial ya, kenal, pacar. Ada hubungan yang intim dalam arti hubungan yang dekat ya, misalnya pacar ya, pertemanan dan sebagainya. Ini yang paling banyak antara relasi hubungan kedekatan ya, baik secara psikologis maupun secara fisik. Nah, ini memang terbukti ya bahwa dari hasil riset bahwa memang korban mutilasi itu memang ada hubungan ya dekat dengan pelaku, apakah itu teman, saudara ya, atasan dengan bawahan, majikan ya, bawahan dengan majikan, itu banyak kita temukan di dalam berbagai kasus-kasus mutilasi termasuk di daerah kita yang terjadi hari ini. Ini ada pengalaman nggak Pak yang dilalui oleh pelaku ini sendiri Pak? Pengalaman kelam yang membuat dia berani melakukan itu Pak? Ya betul, bahwa seseorang menjadi jahat itu bukan otomatis dia jahat ya, ada fase ya. Ada fase-fase proses yang membentuk dia jadi jahat. Dalam perspektif sosiologi, orang menjadi menyimpang itu, menjadi jahat atau menjadi kriminal itu kan ada dari proses sosialisasi nilai-nilai budaya yang menyimpang ya. Mereka sudah dibiasa dengan budaya kekerasan ya. Kalau dia sejak kecil melakukan kekerasan, lalu tidak ada yang menegur, berarti itu pembenaran ya terhadap perilakunya. Makanya kita kalau ada anak kecil yang salah harus diingatkan ya, harus diberi nilai-nilai itu ya. Yang kedua adalah sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, kalau kita pelajari pelaku ini, dia tidak punya orang tua laki-laki ya. Nah, saya tidak tahu apakah sudah dari kecil. Sudah kecil ya kehilangan ayah atau saya tidak tahu meninggal atau apa. Nggak ada model ya. Nggak ada model figur yang anak laki-laki itu kan perlu figur ayah ya. Sehingga dalam hubungan ini ada semacam, ini keluarga yang tidak sempurna ya. Keluarga yang tidak sempurna itu keluarga yang besar tanpa ayah. Nah, biasanya anak-anak yang tidak mendapatkan sosok ayah dalam sebuah keluarga, dia tidak ada semacam piranti dari nilai-nilai itu ya. Akhirnya tidak mendapatkan nilai-nilai karakter ya, pemodelan dan sebagainya. Ini juga saya melihat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seperti ini ya. Kemudian bahwa memang benar ya bahwa kasus-kasus pelaku-pelaku mutilasi itu mereka sudah terbiasa dengan kekerasan, terbiasa menjadi korban kekerasan juga ya. Dan juga mungkin saja secara literasi media dia melihatnya kasus-kasus kekerasan ya yang terjadi di media yang sebagainya, itu saja bisa saja menjadi penyebab dari
seseorang melakukan aksi-aksi yang tidak diinginkan ya, salah satunya pembunuhan tadi ya. Nah, jadi jelas bahwa saya melihat ini faktor lingkungan itu sangat berperan. Dan juga kita tidak bisa meremehkan adalah faktor-faktor internal ya dalam diri ya. Dalam diri seseorang untuk melakukan kekerasan sebagainya. Setiap manusia itu berpeluang jahat ya. Dia berpeluang jahat. Apa yang membedakannya orang yang tidak jahat dengan tidak jahat? Karena ada alat kontrol ya. Alat kontrol dalam dirinya. Kontrol diri. Iya, kontrol diri. Kontrol diri itu bisa oleh agama ya. Ini dosa loh, dosa besar loh. Bisa hukum. Kalau membunuh berencana, apalagi mutilasi, ini hukumannya mati ya, seperti itu ya. Ini tidak benar loh secara nilai etika. Dia itu kan manusia, dia butuh hidup. Dia adalah anak dari seseorang yang akan kehilangan ya, kehilangan anak, kehilangan kakak, kehilangan adik, sebagainya. Nah, hal-hal itu tidak ada loh oleh pelaku kekerasan ini. Karena apa? Karena empatinya hilang dia. Pelaku-pelaku mutilasi itu tergolong jenis kejahatan namanya psikopat ya. Psikologisnya psikopat ya. Salah satu indikator psikopat itu adalah dia kehilangan empati ya. Tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kan empati itu ya. Kita akan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan juga tidak ada rasa bersalah. Ini dua ciri yang ada pada pelaku psikopat. Jenis kejahatan psikopat ya. Yang mungkin indikasinya ada pada Wanda ya sebagai pelaku ini ya. Kenapa? Karena indikasi itu ada pada kedua pelaku ini. Yang jelas dia membunuh ini salah satunya adalah kenapa memutilasi itu. Membunuh ini kan pelampiasan dendam ya. Karena biasanya kejahatan mutilasi itu tergolong kejahatan hate crime ya. Kejahatan karena kebencian ya, benci, dendam itu ya. Merasa merasa dibodohi ya. Merasa dikorbankan secara psikologisnya. Nah, dalam posisi ini kita jelas menegaskan bahwa ini jelas bahwa pelaku memiliki motif-motif psikologis tadi. Ini melihat ini Pak, apakah ada kesenangan di dirinya Pak sampai melakukan ini? Kasus ini terungkapnya setelah terbunuhnya Dinda ini Pak, dan bagian tubuhnya ditemukan. Dan sebelumnya korban sebelumnya Siska dan adik itu hilangnya 12 Januari Pak. Sejak itu hilang kabar dan diduga dia juga korban mutilasi dari dia Pak. Ya, pertama mengapa dia memutilasi? Karena ingin menghilangkan jejak, itu jelas. Mutilasi ini salah satu cara menghilangkan jejak ya. Jejak pelaku dan pembunuhan itu ya. Salah satunya kan metode yang dia pakai pertama kan dimasukkan ke dalam sumur ya. Lalu itu, nah metode kedua tubuhnya disebar ya. Ini adalah metode mutilasi yang mungkin pengalamannya dari tontonan, ya, dari film ya, dari kasus-kasus sebelumnya kan banyak mutilasi yang tubuh korbannya disebar ya. Ini salah satu, kalau menurut saya ini adalah strategi yang dimainkan oleh pelaku setelah dia tidak lagi tempat ya untuk mengubur ya. Mengubur dari jasad dari ini. Dengan model ini kan menghilangkan jejak ya, menghilangkan jejak. Buktinya dia memotong, memisahkan kepala ya, kaki, tinggal badan ya, sehingga orang akan sulit ya mengidentifikasi dari korban ini. Jadi poinnya ada fantasi dari dia tuh Pak, sampai dia berulang melakukan ini Pak. Kebanyakan ya para pelaku mutilasi ini dia kan cuma ingin melepaskan emosinya yang tertahan ya. Iya, saya mungkin saja dia puas ya setelah ciri-ciri orang pelaku mutilasi kan tidak bersalah. Tidak bersalah itu menganggap ini suatu peristiwa biasa ya. Seperti itu ya. Ini biasa loh. Bagi saya biasa dan di situ udah bikin saya penasaran, bikin saya sakit hati, kecewa, cemburu kan itu ya. Dan ya lepas karena kamu mengkhianati saya mungkin ya dalam hubungan asmaranya dengan siapa? Dengan Siska ya. Kamu mau diprovokasi oleh teman kamu adik sehingga kedekatan kita ya berubah, itu kan seperti itu. Dan ini balasannya. Kalau kita lihat dalam pengakuannya terhadap di Dinda ya, hutang
kamu berjanji berutang, tidak kamu bayar, kan jadi itu ya. Iya, Pak. Bunuh Saya dikecewakan, saya lelah, ujung-ujungnya juga kamu ada hubungan dengan 2 teman kamu sebelumnya. Nah, ini jejak ya. Jadi untuk menghilangkan jejak saya melihat ini, walaupun sebenarnya pelaku ini kalau saya data dari lingkungan, saya juga mencari-cari informasi ya bahwa orang nggak menyangka ya. Iya. Dia tidak bikin masalah di kampung ya, adem-adem ya, bekerja sebagai petugas keamanan ya di sebuah industri apa namanya ini, Batu bata, Pak. batu bata ya. Itu gimana Pak kalau lihat dari jiwa Pak? Dia sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Kemudian di tengah masyarakat dia bisa menampilkan orang normal, yang polos gitu. Ya, betul. Ada apa di jiwanya? Ya, Kalau Madi, memang ini indikasi yang saya bilang tadi, rasa tidak bersalah itu jelas pada kasus-kasus psikopat itu ya. Dia tidak akan menganggap itu suatu yang hal biasa. Dan biasanya mereka sangat pandai bersandiwara ya. Buktinya Iya, Pak. Ketika si orang tua si apa tadi? Siska, Pak. Siska ingin apa ya, terkejut karena anaknya hilang ya, kan dia ikut. dia melapor ke Ya, polisi. melapor ke polisi dan malah mereka menampingi ke dukun ya, menggunakan jasa Iya, Pak. orang pintar ya. Sampai dia juga yang membantu, Pak. Iya. Menjelaskan Dia bahkan rumahnya. Iya, jadi iya. juru bicara ketika diwawancara. Ini menariknya, walaupun sempat diintegrasi polisi, tapi kan ada bukti ya. Bukti mungkin polisi Ah, sulitan iya. bukti. Tetapi kasus yang Dinda ini ada orang yang melihat, kan mudahnya terungkap kan ini. Iya, melihat Si Dinda itu potong tubuhnya, terakhir, Pak. iya, sempat Tubuhnya. boncengan ya, jalan itu ya, dengan Ketemu di sungai gitu. iya, ketemu adalah interaksi ya itu ya. Ya, ini sangat membantu. Makanya kita melihat ya bahwa banyak jenis polarisasi mutilasi ini ya, kejahatan-kejahatan ini ya, yang penyebabnya dan sebagainya. Tapi tidak semuanya ada hubungan dengan ini, dengan kasus apa tadi, dengan fenomena apa tadi, kebenci sebagainya. Juga banyak ada faktor-faktor orang gila ya, Iya, Pak. ODGJ. Tapi walaupun jumlahnya sangat sedikit tuh. Dalam rentang 420 kasus itu yang pelakunya ODGJ itu cuma 6% ya. 6%, Pak. Jadi memang orang-orang yang bermasalah, dia tidak gila ya, tapi bermasalah secara psikologi yang disorder ya, berarti ya, ada gangguan psikologis ya. Dan kebanyakan seperti itu. Kalau melihat kasus ini, Pak, apakah kita butuh atau pihak polisi butuh memeriksa kejiwaan dia, Pak? Karena pihak polisi saat ini juga sedang mendalami ya kejiwaan dia. Ya, ini harus melibatkan psikolog ya, atau psikiater lah dalam kasus ini, karena untuk menentukan saja ya, apakah pelaku ini secara apa ya, betul-betul nanti dia kan bisa saja orang menuding dia gila sebagainya. Dia lepas ya. Ini harus sepanjang ini komunikasi dengan dia masih jalan, atau dia tidak ada unsur kepura-puraan, kejujuran, saya rasa tidak perlu ya. Tapi ketika ada perubahan-perubahan ya keperilakunya, tadi dia mengatakan tidak ya, analisis kebohongan dan sebagainya, itu tidak perlu. Ini melibatkan para psikolog atau psikiater ya dalam kasus-kasus seperti ini ya, sehingga dalam arti kita bukan membebaskan pelaku dari jerat ini ya, tapi untuk perlu juga ya untuk analisis riset-riset yang bagaimana mengatasi penyakit ini seperti untuk masa akan datang ya. Ini perlu juga belajar dari kasus-kasus seperti ini, sehingga kita melihatnya bukan hanya sebagai sebuah berita peristiwa, tapi juga memberikan pembelajaran ya kepada generasi yang akan datang ya, bahwa orang-orang dengan tipologi seperti ini, kasus-kasus seperti ini bisa saja berbuat seperti ini ya. Di tengah lingkungan dia seperti orang yang baik ya. Di lingkungan lain ternyata ada fakta psikologis di balik perilaku dia ya, merasa tidak bersalah. Kenapa kok harus dibunuh? Tentu ini ada masalah ya dalam diri pelaku ini, jelas ya, fenomena patologis namanya. Ada sakit itu ya. Kenapa dia bisa melakukan sekeji itu ya? Itu ada persoalan psikologis. Ini perlu ditelaah ya oleh para ahli ya yang terkait dalam kasus-kasus tipologi seperti hate crime ini ya, penjahat karena kebencian dan sebagainya itu. Walaupun kita juga tidak bisa memungkiri ya bahwa dalam fenomena-fenomena seperti ini kan terjadi juga dalam trennya di Indonesia kan juga kasus-kasus LGBT ya. Iya, Pak. Mengapa LGBT menghabisi pasangannya? Itu juga kadang-kadang tidak ada juga faktor-faktor psikopat di situ.
Karena kaum LGBT bisa membunuh itu karena mencari pasangan kan sulit itu. Mencari pasangan bagi mereka kan sulit. Iya, Pak. Sehingga mereka mati-matian mempertahankan walaupun sampai membunuh ya dengan cara sadis untuk melampiaskan amarahnya juga. Nah, ini kan analisis yang berbeda ya dalam beberapa kasusnya. Tapi kalau kasusnya yang terjadi di daerah kita ini hampir sama dengan kasus-kasus mutilasi yang lain ya. Ada dua jenis mutilasi itu dalam perspektif psikopsikologis ya. Yang pertama namanya defensif mutilasi ya. Mutilasi itu terjadi karena pelaku ingin menghilangkan jejak ya. Saya bunuh kamu, jejaknya saya akan buang ya, singkirkan dari jejaknya, dari pencarian polisi ya, dari masyarakat sebagainya. Ya. Termasuk dari binatang ya. Nanti kalau apa kan bisa dideteksi oleh hewan ya, sebagainya itu. Nah, kalau ofensif berbeda lagi ya. Ini karena memang ada motif-motif yang lain ya. Mungkin ingin melepaskan dendam. Kalau tadi kan menghilangkan jejak ya. Mencari rasa puas. Iya, yang ofensif mutilasi itu. Walaupun ada juga namanya, ini jarang terjadinya nekromutilasi ya, karena ada pelaku itu membunuh ya, lalu melakukan mensetubuhinya ya, lalu menjadikannya sebagai potongan-potongan untuk menghilangkan jejak. Itu sangat langka juga terjadi ya. Tapi yang paling tren itu memang defensif mutilasi ini ya, menghilangkan jejak. Kemudian yang kedua adalah ofensif, ingin melampiaskan rasa kebencian ya. Ini semata-mata ingin melepaskan kebencian ya. Ini jenis-jenisnya. Jadi saya melihat dalam kasus ini ya memang dia ingin membunuh lalu ingin menghilangkan jejak. Buktinya dimasukkan ke dalam sumur ya, lalu diimpit dengan baju-baju, ranting-ranting, lalu di beton ya. Yang kedua kan memang ditebar ya, dia menggunakan metode kedua ya, ditebar, ada yang ditaruh di tepi sungai, ada yang berharap dimakan buaya. Iya, ini tuh. Sehingga akhirnya begini, akhirnya sulit ya bagi pihak kepolisian untuk mengidentifikasi korban ya, kan itu sasarannya itu, salah satunya ya. Ini Pak, orang yang kayak ini kan berbahaya di tengah masyarakat. Ada enggak mungkin cara-cara masyarakat bisa mengidentifikasi awal itu orang-orang seperti ini untuk bisa ditangani sebelum dia mengganas gitu? Ya, ini sulitnya ya, bahwa masyarakat kita itu kan masyarakat yang sudah mulai kepedulian kurang ya. Karena individuasi masyarakat semakin meningkat itu ya. Jadi ketika ada terjadi korban-korban kekerasan itu, masyarakat tidak mau ikut campur, itu kan masalah pribadi dia kan. Kan itu salah satu fenomena. Kita nggak peduli loh, dia masalah yang ada dalam lingkungannya, walaupun ada terdengar teriakan, pukulan sebagainya kan. Ke masyarakat kan, kebanyakan masyarakat kita hari ini kan cuma diam ya. Iya, Pak. Diam. Lalu korban juga tidak mau memberitakan. Ini salah satu titik yang mempeningkatkan kasus kejahatan itu. Ini kan masalah pribadi gua, seperti kan. Gua nggak mau melaporkannya kepada orang lain. Ngapain dia ikut campur nanti? Toh nanti saya ditempeleng, saya dikerasi. Kan ini kan cuma sekali-sekali kan seperti itu. Berarti apalagi kalau hubungannya ekonominya ya. Kalau dominasi ekonomi kuat pada pelaku itu kan banyak pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu tidak mau berpisah ya, karena ikatan ekonomi ya, ketergantungan ekonominya terhadap pelaku ya. Nah, ini juga menyebabkan banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terungkap, termasuk kasus-kasus kekerasan seperti ini. Karena kepedulian masyarakat, kemudian orang tidak mau terlibat juga dalam masalah ini, sehingga banyak sebenarnya ada indikasi-indikasi ya, kalau korban segera melaporkan ya, atau menjauh dari pelaku ya. Tapi kadang-kadang orang sudah dikerasi, dipukuli, tapi tetap bertahan ya. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan ekonomi ya. Kebanyakan kayak itu ya, dominasi ekonomi pada pasangan laki-laki ya, dan perempuan sebagai yang lemah secara ekonomi, akhirnya mereka menerima kekerasan-kekerasan tersebut. Apalagi dalam hubungan pacaran misalnya terjadi ya. Ada hubungan kuat, ada hubungan lemah kayak itu kan. Yang lemahnya adalah
perempuan bisa saja malah sebaliknya juga terjadi ya dalam hubungan-hubungan ekonomi ya seperti itu. Kalau faktor mendorong ini sendiri Pak, pelaku ini bisa melakukan itu apa aja Pak? Tadi sudah Bapak singgung. Misalkan kayak tontonan yang membuat dia bisa menghalalkan segala cara untuk membunuh seseorang ini. Ada faktor dalam keluarga ya. Ini jelas. Keluarga itu keluarga itu kan punya fungsi, ada fungsi afeksi, kasih sayang ya. Tidak dapat kasih sayang, generasi yang lahir akan berbeda ya. Sosialisasi, tidak dapat nilai-nilai, sentuhan-sentuhan ya. Pendidikan agama dan sebagainya. Ada fungsi perlindungan ya, tidak mendapat perlindungan sebagainya. Ada fungsi-fungsi lain dalam keluarga itu. Ini juga memicu ya. Kita lihat dari kasus keluarganya ada bermasalah ya. Kita dengar ya kakak adalah sebagai seorang residipis, kemudian adiknya seorang pelaku begal juga ya. Saya dengar dari informasi juga. Jadi ya memang mereka adalah keluarga-keluarga yang bermasalah ya, toksik dan sebagainya. Saya lihat ya, sehingga dalam ranah hidup dalam lingkungan yang setiap individunya ada masalah ya, mungkin dari 3 anak ini ya. Ya jelas ini kita yakini bahwa faktor dalam keluarga itu sangat berperan ya dalam membentuk perilaku orang keras atau tidak ya. Masa kecil yang sering menjadi korban, mungkin berkelahi dengan kakak, mungkin seperti itu ya. Kakak mengintimidasi adik, itu bisa saja terjadi. Kita tidak bisa menemukannya kasus ini. Dan juga bisa saja faktor dari yang saya bilang tadi, memang media ya. Media kadang-kadang juga menjadi ada faktor yang menguatkan ya. Dalam analisis perilaku menyimpang itu ada faktor penyebab utama ya, primer namanya. Inilah penyebab dia menjadi begini ya. Mungkin saja pendidikan dalam keluarga. Yang kedua ada faktor yang menguatkan ya. Menguatkan ya. Mungkin jadi korban intimidasi selama ini. Atau faktor yang menegaskan ya. Dia mungkin saja seorang yang introvert ya. Menutup diri ya. Tidak mau diskusi, tidak mau curhat kepada ini ya. Sehingga segala masalah yang dia hadapi itu dikelola secara pribadi oleh psikologisnya ya. Ini kadang-kadang tidak bisa dia pecahkan ya. Ujung-ujungnya penyelesaian dengan cara-cara yang tidak benar kan. Bahwa memang ya kepribadian itu kan dibawa ya. Kepribadian itu kan bawaan ya. Tetapi ada yang bisa mempengaruhinya itu. Di antaranya adalah faktor genetik juga ya. Keturunan ya. Juga ada faktor teman ya. Teman juga bisa membentuk orang menjadi rusak ya, lingkungan ya, teman sebaya. Ada teori dalam sosiologi itu asosiasi diferensiasi ya. Orang menjadi jahat itu dipelajari ya, kejahatan itu dipelajari. Dari mana belajar jahat? Dari teman ya, berteman dengan kelompok pelaku tawuran ya kita menjadi tawuran gitu ya. Berteman dengan seseorang yang pelaku penjudi, kita penjudi, itu jelas. Lalu ada faktor kepribadian itu juga dibentuk oleh faktor-faktor lingkungan tadi ya, teman, lingkungan, faktor genetik, media itu ya. Itu jelas. Atau ada sebab khususnya adalah kejadian-kejadian yang berkesan ya bagi pelaku ya. Pernah jadi korban kekerasan. Kekerasan ya, itu juga membentuk itu. Makanya orang menjadi gay juga karena dia korban dari gay itu ya. Ini faktor-faktor yang unik gitu ya. Dalam kasus-kasus seperti ini bisa terjadi kasus-kasus seperti itu. Tidak ada nilai-nilai yang membentengi dia untuk melakukan kekerasannya. Agama itu ya. Seperti yang saya bilang, saya tegaskan lagi ya. Pengetahuan tentang hukum ya. Ini berat ya hukumnya, dia nggak tahu itu ya. Sehingga ketika dia melakukan kejahatan, dia bebas. Tidak ada yang semacamnya. Karena dalam diri manusia itu kalau kita lihat dalam teori Travis Hirschi, teori kontrol sosial namanya. Orang itu tidak melakukan kejahatan karena ada dua pengendalian ya, namanya pengendalian diri atau pengendalian batin namanya inner control, agama, kemanusiaan, moral itu ya. Kalau masih ada itu ya orang tidak mau melakukan kejahatan, kekerasan seperti korupsi dan sebagainya itu. Yang kedua adalah pengendalian luar ya. Kalau tadi ada luar misalnya, ada kasih sayang dari orang tua itu sangat berperan dalam orang melakukan berbuat itu. Attachment namanya. Ada faktor kelekatannya dengan lingkungan ya. Dia sebagai orang yang
disegani dalam masyarakat ya, memiliki posisi misalnya itu sebagai ulama, ustadz, itu kan kelekatannya. Oh saya ini kan ustadz, mungkin saya melakukan ini. Saya ini kan polisi, contoh dari ini. Saya ini kan guru kayak itu ya. Ini adalah faktor-faktor yang mementingi diri orang secara eksternal ya. Saya ini kan kakak nih, saya ini kan sebagai calon pemimpin dan sebagainya. Ini faktor-faktor yang mementingi diri orang secara eksternal ya. Yang internalnya penting. Nah mungkin dari pelaku ini faktor internalnya yang lemah ya, kontrol diri gitu ya, pengendalian diri itu yang tidak ada. Sehingga para pelaku psikopat itu kalau kita lihat dalam pelaku mutilasi ini, kalau kita indikasikan ini tergolong, saya bisa masuk kepada ranah psikopat tadi ya. Karena terpenuhi itu ya. Unsur psikopat. Iya, rasa tidak bersalah. Kalau rasa bersalah dia tahu ya. Tahu ini adalah agama nih. Mungkin dia datang menyerahkan diri ke pihak kepolisian ya. Enggak bertahun-tahun kasus ini. Iya, dia menamkan. Nah, ini kan tidak ada rasa bersalah, tidak ada empati. Ini dua indikator seseorang itu tergolong psikopat ya. Menariknya Pak. Dan kalau tidak terungkap ini akan muncul loh korban-korban baru itu. Korban baru Pak. Menariknya Pak. Kayak Lebaran dia selalu datang ke rumah keluarga Siska ini Pak. Selalu mengasih THR ke adiknya dan selalu menanya kabar ke ibunya, bagaimana kabar ibunya. Dan sebelum ibunya meninggal, pengakuan adiknya sering juga ibunya menanya keadaan si korban si pelaku ini sendiri karena sudah dianggap sebagai orang terdekat Pak, seperti anak. Kalau kayak itu kayak mana Pak di lingkungan masyarakat dia Pak? Drama itu Pak. Ya ini ya sandiwara dari pelaku untuk menghilangkan jejak, membangun image ya bahwa saya orang yang peduli ya, peduli. Saya selalu menjaga membantu menenangkan seperti itu ya. Sehingga dengan cara-cara seperti ini korban atau keluarga korban tidak menganggap dia sebagai pelaku ya. Ini kan banyak nih. Ini jelas ya, jelas. Kalau begitu kita bisa saja menggarisbawahi dalam diskusi ini bahwa kasus mutilasi ini adalah unsur penghilangan jejak salah satunya. Buktinya dia tetap menjaga menjaga interaksi dengan keluarga korban ya. Sehingga membangun opini ya bahwa siapa itu perhatian saja sama kita ya. Padahal sebenarnya banyak dalam kasus-kasus kejahatan orang yang bersendewara itu sesuatu dicurigai ya. Banyak kan kasus kejahatan terungkap ya. Seorang suami membunuh istrinya ya beberapa hari yang lalu ya. Iya, Pak. Lalu dia nangis ya, bersendiwara ya, tidak teriak korbannya. Dia lalu ikut ke TKP gitu. Ke TKP, menampingi polisi, akhirnya ketahuan ya. Jadi biasanya dalam psikologi kepolisian dia tahu ya. Kasus-kasus orang-orang seperti ini ya berpeluang dia sebagai pelaku ya, atau sebagai orang yang menjadi kalau deteksi secara lebih luas lagi ya, secara lebih mendalam lagi. Buktinya ya sebenarnya kearifan juga menjadi penting ya. Ini kita harus juga arif ya. Kenapa dia sering ke situ, sebagai situ, ada apa ya? Jadi memang upaya menghilangkan jejak itu yang jelas pertama. Kalau kita lihat dalam cara dia mendekati keluarga korban sampai dia pergi ikut ke dukun ya, menjadi orang pintar dan sebagainya. Pak. Ini yang perlu kita catatan juga dalam kasus ini. Jadi kalau dalam kasus ini Pak, semua orang yang ada di sekeliling harus dicurigai dulu sampai dia terbukti tidak terlibat. Iya. Harusnya kayak gitu. Orang terdekat ya. Iya. Orang terdekat, kata kunci mutilasi itu dilakukan 85% oleh orang terdekat. Orang terdekat itu bisa pacar, bisa keluarga, teman kerja gitu kan. Seperti itu. Atau majikan ya, buruh dan sebagainya. Majikan dengan buruhnya atau itu analisanya yang perlu harus kita tegaskan juga ya dalam kasus-kasus seperti ini. Kalau untuk kasus ini Pak, yang berperan mencegah terjadinya seseorang mengarah kepada psikopat yang membuat kejiwaannya bisa berani menghilangkan nyawa seseorang, siapa Pak? Tokoh yang paling bisa mengatasi itu Pak? Keluarga Pak. Ya ini tergantung dari kondisi sosialnya ya. Kalau siapa orang-orang yang berperan ya, yang masih disegani oleh pelaku atau calon-calon pelaku itu ya bisa saja orang tua yang antara laki-laki mungkin atau kakak yang menjadi siapa sosok yang dia
yang dia patuhi ya, yang masih dia hormati ya, ini saya rasa itu sangat kuat seperti itu. Jadi orang yang dianggapnya itu lebih dihargainya itu Iya. bisa mendorong dia lebih baik lagi ya Pak? Iya, itu salah satu ya. Jadi ada orang-orang yang masih didengar ya, Dengar Pak. masih didengar, masih jadi sosok lah bagi dia ya, sosok model. Nah ini biasanya bisa itu. Yang selanjutnya mungkin tokoh ya, agama ya. Yep. Kalau dia dekat dengan seorang ustadz bisa saja itu, figur-figur agama yang dia bisa memberikan siraman ya pada diri dia ya untuk merubah itu ya. Saya rasa itu bisa mencegah itu. Mencegah ya Pak. Mencegah potensi kekerasan tipologi ini. Salah satunya adalah jangan terjadi kekosongan moral ya, kekosongan nilai-nilai ya. Kalau itu kosong, ada namanya istilahnya anomi ya dalam masyarakat itu. Masyarakat anomi itu masyarakat yang ketiadaan norma ya. Tidak lagi berfungsian ya seluruh lembaga-lembaga itu, masyarakat anomi ya. Dalam masyarakat anomisitas ini biasanya kekerasan kejahatan meningkat ya. Kalau untuk respon nih Pak, masyarakat Padang Pariaman gempar. Masyarakat pesisir selatan gempar juga karena diduga pelaku mutilasi ini ada yang pesisir selatan memakan daging korban, dan di Padang Pariaman juga seperti itu. Bagaimana masyarakat merespon ini Pak seharusnya Pak? Ya ini masyarakat juga harus yakin ya bahwa mutilasi itu ada ya, ada di lingkungannya. Selama ini kan kita jarang loh di daerah kita ini ada pembunuhan secara tragis dan sadis ini. Ya. Ternyata di tengah masyarakat hari ini, kasus-kasus yang selama ini ditontonnya melalui film, melalui pemberitaan ya, atau melalui kasusnya terjadi di daerah-daerah lain ya, ternyata di daerah mereka juga ada ya. Artinya di sini masyarakat waspada ya, waspada, dan polarisasi kejahatan ini juga berubah-ubah ya. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Jadi kita perlu mencurigai orang sekeliling kita Pak, biar kejadian ini bisa kita cegah Pak. Ada kalanya kita perlu juga tidak terlalu percaya ya pada orang-orang. Ada indikasi ya Pak. Indikasi dengan orang terdekat saja banyak kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang terdekat ya. Artinya di sini kita saling menjaga saja ya, saling membangun interaksi ya. Kalau ada anak yang murung, tentu kita ditanya ya ada apa nih ya. Itu juga dengan ini ya, gejala-gejala perubahan-perubahan perilaku sebenarnya itu. Gejala-gejala perubahan perilaku yang berbeda dari yang kemarin. Tentu ada sesuatu ya bagi pelaku yang berpotensi dia menjadi penjahat ya, menjadi kejahatannya. Apalagi ditunjang mungkin saja ada faktor-faktor lain yang mengikat, narkoba ya, ketergantungan obat-obat, ketergantungan dia kepada miras, bisa saja itu menjadi pemicu ya. Atau ketidakstabilan psikologis. Ada orang itu yang mudah marah ya, sensi ya. Ada yang kebal, ada yang sabar dan sebagainya. Ini tipologi manusia yang berbeda-beda ini kalau kita kaitkan dengan kejahatan itu sama ya. Dia juga berbeda-beda dalam menanggapi suatu peristiwa ya. Ada orang yang tidak terima lalu ujung-ujungnya kekerasan ya. Ada orang yang sabar, ada orang yang sudah 3 kali kamu 4 kali lagi kayak gitu, yang kelima kali ya. Ada hal-hal yang perlu kita telaah ya dalam kasus-kasus multi perilaku yang mengarah kepada tindak-tindak pidana, kekerasan, pembunuhan dan sebagainya yang hari ini terjadi. Kita tetap meyakini bahwa di tengah masyarakat yang kemiskinannya tinggi, kesenjangan sosial yang tinggi, itu kekerasannya banyak itu. Kenapa? Karena ada orang yang tidak terpenuhi faktor ekonominya dan dia bisa menjadi stres ya, tekanan sosial kan, tekanan kita kan berat ini. Ada tuntutan ini, tuntutan itu namanya saya bilang tadi anomisitas ya, bahwa ketidakmampuan orang dalam mencapai tujuan-tujuan budaya ya. Tujuan budaya itu kan orang tuh harus sukses. Kalau keluarga menikah harus ini, punya anak, habis itu bikin rumah, beli mobil, naik haji, sukses gitu. Ada orang tidak tercapai tersebut ya. Dalam fenomena ini pelariannya kemana? Ya. Sementara tekanan sosial itu kan berat. Semakin tinggi Pak. Lambat saja kita menikah banyak tekanan sosial kita kan. Iya, Pak. Nah, tekanan di tetangga dan ada orang yang tidak siap ditekan ya. Tidak siap, pelariannya ke
kontrol dirinya buruk, gula ya. Iya. Seperti saya bilang tadi, setiap orang itu secara sosiopsikologis berpeluang melakukan, semua orang punya jahat ya. Semua orang berpeluang untuk jahat. Tetapi apa membedakannya? Ada orang yang bisa mengatasi kejahatannya dengan agama, pengetahuan hukumnya, nilai-nilai kemanusiaannya bagus ya, pembentukan bentukan karakter dalam keluarganya baik, di lingkungan sekolah, di lingkungan bermainnya juga hebat ya, sehingga dia tidak akan terpengaruh. Nah, tekanan-tekanan ekonomi itu memang deterministik. Jadi kita yakin bahwa hampir semua pelaku kejahatan itu banyak hubungannya dengan ekonomi. Saya yakin itu. Karena ekonomi adalah teori ya, teori-teori konflik dan kejahatan menyebabkan ada determinasi ekonomi terhadap semua kejahatan. Cobalah, apapun kejahatan ada hubungan dengan ekonomi. Ekonomi, Pak. Ya. Orang menjadi korupsi itu ekonomi. Iya. Ya. Tuntutan juga, Pak. Iya. Selalu ada, Pak. Pinjol hari ini ekonomi. Ekonomi juga, Pak. Perceraian banyak ekonomi loh. Hubungannya dengan faktor ekonomi. Banyak orang yang keluarga sejahtera juga bertahan ya, karena kasus seperti ini ada nggak hubungan dengan ekonomi? Ada. Yang kayak utang itu, Pak. Iya, utang kan. Karena motif dia marah ini kan satunya utang tadi. Mungkin sebelum masuk, Pak, bisa minum dulu, Bapak. Iya. Minum dulu, Pak. Ya. Baik, Pak. Untuk hal ini, Pak, dari pandangan sosiologi kriminal, pola yang terlihat dari pelaku pembunuh ini seperti apa, Pak? Khususnya pembunuhan berantai di Padang Pariaman ini, Pak. Karena 3 nyawa loh melayang sia-sia oleh pelaku ini. Karena orang tua seperti Siska, Adek, dan Dinda ini sangat menunggu anaknya pulang, Pak. Namun dia melakukan pola-pola pembunuhan secara tragis yang tidak biasa terjadi di ranah Minang khususnya, Pak. Ya, kalau pola itu kan faktor-faktor yang berulang ya. Iya, Nah, jelas pelakunya orang tunggal ya. Pelakunya adalah Wanda ya di sini. Pelaku itu pelakunya tunggal. Iya, Pak. Yang kedua secara korban, ini korbannya perempuan ya. Iya, Pak. Nah, perempuan. Secara motif saya melihatnya lebih banyak kepada motif ada hubungannya dengan asmara ya. Motif asmara, merasa kecewa ya. Kenapa si adik dibunuh? Itu karena dia mengarahkan atau mempengaruhi ya untuk selingkuh itu, Pak. Untuk selingkuh ya. Ini kenapa si Dinda juga dibunuh di samping motif hutang juga karena Dinda ini kan temannya dekatnya juga, Pak. Iya, sekalian aja lagi ya. Nah, sekalian aja lagi karena dia tidak mau bayar utang ya. Dan secara ekonomi dia tidak juga bagus ya pelaku ini. Jadi ada 3 pola ini yang keempat polanya mutilasinya Pak. Mutilasi. Jadi kita yakin dengan investigasi ini ya orang yang 2 korban yang ditimbun itu juga dimutilasi. Seperti itu. Jadi seolah-olah dia ini menganggap si Dinda ini sama seperti Siska dan Adek ya, Pak. Terbang-bayang wajahnya karena dia orang terdekat, Pak. Karena pengakuan dari keluarga, ketiga orang ini sering nginap di rumah Siska, Pak. Ya. Indikasi itu memang benar bahwa kalau si Dinda ini tidak dihabisi juga, nanti juga akan apa? Terbongkar. Akan terbongkar. Bisa saja terjadi ya hal tersebut karena lama-kelamaan mungkin saja dia berhalusinasi ya. Ini nanti lewat mimpi ya. Mimpi nanti si Dinda ini ada datang si korban sepertinya. Ini banyak kasus-kasus halusinasi tersebut ya. Maka dia supaya sandiwaranya ini betul-betul rapi, orang-orang yang berada dalam lingkaran kasus ini harus disingkirkan ya. Jadi mencegah dia, Pak. Mencegah. Jadi 4 pola itu ya. Barang bukti. 4 pola itu. Nah, 4 pola yang terkait dengan kasus kejahatan yang tren hari ini. Kalau terkait pembunuhan
mutilasi ini Pak, ini pembunuhan baru di Sumbar kayaknya Pak ya. Ya. Karena biasanya pembunuhan itu pembunuhan walaupun berencana Ya. bahkan hanya spontan juga Pak kan. Ya. Karena sakit hati juga Pak bahas. Itu perbedaan keduanya apa itu Pak? Ya kalau pembunuhan biasa ya karena memang ada yang direncanakan ya. Korbannya tunggal misalnya ya, korbannya tunggal ya. Dan psikopat ini jarang. iya, kalau kasus ini memang berantai ini berat, ini kasusnya berat. Dan saya kalau dari sisi apanya ya, cara-cara dia membunuh, pernyataan-pernyataannya ini tergolong dia seorang psikopat ya. Karena psikopat itu syaratnya dua itu, tidak ada rasa empati dan tidak ada rasa bersalah. Kalau dia bersalah kan dia bisa menyerahkan diri kepada. Atau dia kabur jauh-jauh. Iya. Menghilangkan jejak itu. Kalau untuk peran pemerintah Pak ini khusus Pak, karena seperti contohnya kayak grup-grup plafon yang LGBT ada terungkap waktu sama polisi Pak. Yeah. Tidak menutup kemungkinan juga psikopat ini juga ada grupnya ini sendiri Pak. Kalau peran pemerintah atau polisi untuk memberantas ini kayak mana seharusnya Pak? Dari pandangan sosiolog atau sosial masyarakat Pak. Atau pendidikan. Ini sangat berat ya kalau kasus seseorang itu tipologi ini dalam mungkin tidak dalam sekian kasus pembunuhan ya, dalam 1000 paling-paling kasus mutilasi ini ada 1 atau 2 kasus ya dari ini, karena kasusnya sangat sedikit Pak. Dan ini kebetulan yang di pesisir selatan itu ya kan dia tergolong ODGJ ya. Iya Pak. Nah, karena masyarakat tahu bahwa pelaku ini adalah orang mengalami gangguan kejiwaan dan itu pendekatannya pendekatan psikiatri ya. Nah, kalau dia kasus pembunuhan berantai ini jelas ada rentetan ya, ada rentang ya. Mungkinnya dalam 1 tahun ada 3 korban, 4 korban dan sebagainya. Biasanya kasus-kasus tersebut di negara-negara yang kita ketahui seperti di barat kan penembakan berantai ya. Kalau ini di sebuah kampung yang berada di daerah suburban ya, terjadi kasus yang miris ini ya. Dan ini merubah logika ya, pola opini masyarakat, logika masyarakat terhadap kok setiga itu ya. Nah, di daerah kita di Minang ini kan masih sangat pengaruh agama, adat itu masih terasa ya, tekanan-tekanan itu. Kok setiga ini ya. Nah, seorang pelaku yang selama ini dianggap keluarga ya, tidak dianggap orang. Ya orang baik-baik ya, aman-aman aja, tidak bikin masalah ya di kampung ya, terlibat ya. Hal ini ya, ini sangat yakin ya bahwa kejahatan karena kebencian itu memang berbahaya ya. Kebencian karena di faktor merasa diselingkuhi ya, seperti itu kan? Iya Pak. Merasa dibodohi, dibohongi, kesetiaannya dihancurkan. Nah ini pada melahirkan kasus seperti ini. Dendam yang amarah ya. Nah, mungkin saja Dinda ini dia dianggap sebagai orang yang berbahaya dalam membongkar kasus itu. Walaupun karena dia berteman bertiga ya. Iya Pak. Itu. Mungkin selain ini Pak yang terakhir Pak, untuk masyarakat Sumbar yang dari bisa Bapak sampaikan ke Tribuners semuanya Pak. Ya. Ya Pak. Para Tribuners belajar dari kasus-kasus kejahatan, terutama kasus mutilasi di daerah kita ini, tentu jangan percaya kepada semua orang ya bahwa seseorang yang dianggap baik itu adalah sendiwara kadang-kadang ya. Tidak selamanya apa yang kita harapkan dari seseorang tidak seperti itu. Bisa saja orang-orang yang selama ini dianggap aman-aman ternyata berbahaya ya. Kita lihat dari banyak pelaku-pelaku kejahatan, kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang-orang terdekat daripada orang-orang jauh ya. Makanya pun kita juga perlu mempelajari seseorang lagi ya. Jangan mudah percaya pada seseorang ya, dan jangan terlalu dekat ya, menjaga jarak ya, dengan membangun kohesi sosial ya, jarak sosial, kohesi sosial yang dibangun itu tetap dengan ya tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu intim. Tidak terlalu tidak terlalu dekat dengan pasangan atau orang lain, sehingga kita bisa lebih baik mencegah ya daripada mengobati, dan tetap kejahatan itu akan selalu ada ya di sekitar kita baik direncanakan atau
tidak direncanakan ya, karena ada faktor kesempatan dan waktu sebagainya juga. Ketepatan, kesempatannya, sebagainya. Saya rasa itu hal-hal yang perlu ditegaskan. Kita jadikanlah kasus ini sebagai sebuah pembelajaran ya, pelajaran, dan kita jadikan adalah sebagai bentuk kita juga harus simpati ya kepada keluarga korban ya, pada masyarakat, agar terutama bagi perempuan ya, kali ini banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan ya, sebagainya. Ya, itulah Tribuners, diskusi kita bersama Pak Erian Joni tentang kasus viral sekarang tentang si Wanda yang melakukan pembunuhan terhadap 3 orang. Banyak pelajaran kita dapatkan dari diskusi ini tentang bagaimana keutuhan keluarga untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang sadis ini. Bagaimana kontrol diri agar kita tidak berbuat hal-hal yang sadis dan melanggar norma hukum. Pak Heri, terima kasih atas kehadirannya di malam ini Pak. Sama ya. Iya, Pak. Ramadi sama Tribuners, saya dan Afdal undur diri. Ya, terima kasih.